Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Entah kapanpun diri kalian atau teman-teman di sini menonton video saya ini. Kembali bersama saya Ilham Faikun Pratama, seorang mahasiswa komunikasi angkatan 56 dari Sekolah Vokasi IPB University. Di TUMA kali ini atau di pada tugas mahasiswa kali ini, pada mata kuliah periklanan di sini saya membahas kelemahan atau saya ingin mereview kelemahan dan kekurangan yang ada pada iklan dari masing-masing media konvensional ataupun media cetak, kemudian ada media elektronik, dan ada media online. Ataupun nanti saya akan membahas mengenai media cetak pada koran, kemudian media televisi atau iklan pada media televisi, kemudian iklan pada media radio. Penasaran reviewnya seperti apa? Berikut reviewnya. Dan pertama, di sini saya ingin sedikit mengulas atau sedikit mereview mengenai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh iklan yang ada pada media konvensional ataupun pada media cetak. Seperti apa review atau ulasannya? Berikut reviewnya. Bapak dosen ataupun asisten dosen yang nantinya akan melihat video ini, dan di sini saya ingin sedikit mengulas ataupun sedikit mereview mengenai iklan ataupun contoh iklan yang saya jadikan contoh di sini mengenai iklan pada media konvensional atau media cetak. Contoh iklan yang saya ambil adalah iklan dari salah satu brand yang ada di Indonesia atau salah satu merek ada di Indonesia dan cukup terkenal juga, yaitu dari iklan My Baby. Pada koran ini atau pada iklan media cetak ini itu mengiklankan sebuah barang yang dimana barang ini cukup sering digunakan oleh para orang tua di Indonesia untuk melindungi bayinya dari gigitan nyamuk ataupun menghangatkan tubuh bayi sehabis mandi ataupun pada kondisi yang cukup dingin. Kelebihan dari iklan ini adalah yang dimana iklan ini memiliki ilustrasi yang cukup lengkap. Antara lain memiliki ilustrasi orang tua dan atau ibu dan ada bayi tersebut. Kemudian bayi itu merepresentasikan atau sedang berekspresi senyum, di mana senyum itu merepresentasikan bahwa bayi itu merasa terlindungi dengan adanya minyak tuan ataupun minyak kayu putih yang disediakan oleh My Baby ini sendiri, dan di mana itu melindungi bayi ini dari gigitan nyamuk dan tetap menjaga suhu bayi ini tetap hangat, di mana yang seperti kita tahu juga bahwa bayi suka dengan kehangatan. Kemudian ilustrasi-ilustrasi yang lainnya terdapat ilustrasi nyamuk di situ, dan nyamuk itu merepresentasikan atau menggambarkan bahwa minyak ini mampu menangkal nyamuk yang nantinya atau mungkin akan hinggap di tubuh bayi ini sendiri. Di samping itu terdapat beberapa logo yang dimana lambang-lambang tersebut atau logo tersebut merepresentasikan bahwa barang yang mereka jual atau My Baby ini sendiri sudah memiliki sertifikat, yang dimana sertifikat ini dapat membawa kita atau membuat kita sebagai pembeli itu merasa aman dan terpercaya ketika kita membeli barang yang sudah memiliki sertifikat tersebut. Kemudian kekurangan yang ada pada iklan ini sendiri. Kekurangan yang ada pada iklan ini sendiri adalah masih terlalu banyak negative space atau ruang kosong yang ada pada iklan ini sendiri. Bisa dilihat pada atas ataupun pada tengah di antara ibu dan bayinya itu masih banyak ruang kosong, dan di mana mungkin bisa ditambahkan dengan ilustrasi nyamuk yang dimana itu dapat mendukung suasana ataupun iklan ini agar semakin meyakinkan kita sebagai pembeli, seperti itu. Kemudian kesimpulannya adalah apakah iklan ini dapat disampaikan atau dapat tersampaikan dengan baik? Jawabannya iya. Dan yang kedua adalah saya ingin membahas mengenai atau sedikit mengulas mengenai kelebihan dan kekurangan iklan yang ada pada media elektronik ataupun pada media TV ini sendiri. Dan di sini saya ingin membahas sedikit mengenai iklan yang ada pada salah satu media stasiun televisi di Indonesia. Baik teman-teman Bapak dosen ataupun asisten dosen, kemudian di sini saya ingin menjelaskan mengenai iklan yang disiarkan di salah satu stasiun TV terkenal di Indonesia, dan di mana iklan ini menunjukkan bahwa iklan ini sedang merepresentasikan atau menggambarkan budaya-budaya apa saja yang ada di Indonesia ini sendiri. Dan di sini saya ingin sedikit mengulas atau sedikit mereview tentang iklan yang disuguhkan pada layar ini atau yang sudah terlihat pada layar. Keunggulan dari iklan ini sendiri menurut saya itu adalah iklan ini sangat menarik, dan di mana iklan ini dikemas dengan sangat baik. Setelah itu iklan ini sangat merepresentasikan apa yang disebut dengan Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu, yang dimana iklan ini dapat menyentuhkan berbagai macam budaya yang ada di Indonesia, kemudian dikolase atau dikompilasi menjadi satu video, dan menurut saya video ini merupakan video yang sangat bagus untuk dalam rangka mengenalkan budaya-budaya apa saja yang dimiliki oleh Indonesia ini sendiri. Saya tahu budaya-budaya yang ditampilkan pada iklan ini tidak seberapa, dan hanya beberapa budaya saja yang ditampilkan. Tapi dengan adanya budaya-budaya tersebut sudah cukup merepresentasikan
apa itu Indonesia, yang dimana kita juga mengerti bahwa Indonesia itu dihuni oleh berbagai macam budaya dan berbagai macam suku. Kemudian kelebihan-kelebihan yang ada pada iklan ini itu adalah memiliki visual yang sangat baik, yang dimana visual yang sangat baik ini atau visual yang menarik ini sendiri dapat menarik kita sebagai penonton iklan agar tidak mudah berpaling pandangan dengan hal-hal lain sekitar kita, yang dimana menurut saya pribadi iklan-iklan seperti ini merupakan iklan yang memiliki kualitas yang sangat baik jika dibandingkan iklan-iklan yang ditayangkan mungkin di bawah pukul 10 malam ataupun iklan yang ditayangkan pada siang hari ini sendiri. Karena yang seperti kita tahu juga iklan yang ditayangkan pada malam hari itu merupakan iklan yang merepresentasikan iklan-iklan seperti rokok dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke kekurangan yang ada pada iklan ini sendiri. Iklan ini sendiri menurut saya itu kurang dapat menyampaikan apa yang ingin disampaikan dari iklan ini sendiri. Di sini terdapat angka 76, dan dimana 76 ini bisa digambarkan sebagai merek itu sendiri, yaitu Jarum 76, kemudian dapat direpresentasikan sebagai umur Indonesia ini sendiri. Dan mungkin untuk masyarakat yang awam ataupun masyarakat yang hanya sekilas melihat video ini bahwa sebenarnya apa yang ingin disampaikan. Ini ingin mengucapkan selamat ulang tahun atau hari ulang tahun Indonesia yang 76, atau menjualkan atau mempromosikan Jarum 76 ini yang mungkin seiring dengan atau angka 76 ini sama dengan umur Indonesia yang sekarang. Dan tadi saya sudah sedikit mengulas atau sedikit mereview mengenai kelemahan dan keunggulan yang ada pada iklan pada masing-masing media, entah media konvensional ataupun pada media elektronik. Dan di sini saya ingin menjelaskan media terakhir yang ingin saya ulas atau ingin saya review adalah mengenai media radio. Dan ini menurut saya merupakan sebuah media yang berbeda, dan dimana ini akan menimbulkan sensasi yang berbeda pula kepada pendengar ataupun kepada sasaran yang dituju. Pada iklan yang disuguhkan pada tangkapan layar ini menurut saya itu dapat dikemas dengan baik. Dan di sini saya ingin menjelaskan beberapa kelebihan yang ada pada iklan radio ini sendiri. Kelebihan yang pertama, yaitu pesan verbal yang disampaikan pada iklan tersebut dapat disampaikan dengan baik, yang dimana pengucapannya, intonasinya itu dapat disampaikan dengan baik, sehingga kita sebagai pendengar iklan ini dapat menerima pesan ataupun dapat menyerap pesan itu dengan baik. Baik menerima pesan-pesan, lalu menerima hal apa yang ingin disampaikan dari iklan ini sendiri. Kemudian terdapat sound effects yang dimana mendukung pembawaan iklan ini, seperti suara orang meminum lewat sedotan, kemudian suara perut lapar. Itu bisa dibilang sangat merepresentasikan bahwa minuman ini bisa diminum atau dapat disuguhkan kepada orang-orang yang dimana mungkin orang-orang itu membutuhkan sesuatu yang dapat mengejar perut mereka walaupun hanya sementara. Yang dimana kelemahan ini menurut saya tidak terlalu banyak. Kekurangannya yang ada pada iklan ini adalah iklan ini terkesan terlalu jadul, dan dimana pembawaannya seharusnya itu lebih disampaikan lebih atraktif dan lebih informatif. Kenapa saya mengatakan lebih atraktif? Karena apa yang disampaikan pada iklan ini itu terkesan lebih kaku ataupun lebih condong kepada iklan-iklan yang disiarkan beberapa tahun ke belakang. Dan tadi saya sudah menjelaskan atau sedikit mengulas kelemahan ataupun keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing media, entah media cetak atau media konvensional, media elektronik, dan media radio. Masing-masing media ini tentunya memiliki keunggulan dan memiliki kelemahan yang masing-masing. Dan itu tadi merupakan penutup dari review ataupun ulasan yang saya dapat berikan mengenai ketiga media yang saya review. Media elektronik, media konvensional ataupun media cetak, kemudian media radio. Sekali lagi, dari masing-masing ketiga media ini memiliki kelemahan ataupun keunggulannya sendiri. Tidak dapat dipukul rata berdasarkan apa yang saya katakan atau berdasarkan apa yang saya ulas tadi. Dan itu tadi menutup sesi kita atau menutup perjumpaan kita di sesi review pada TUMA atau tugas mahasiswa kali ini. Saya, Ilham Faikun Pratama, sebagai seorang mahasiswa pamit undur diri dan sampai jumpa di tugas mahasiswa selanjutnya.